Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 22210100420, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tata cara pembuatan dan penggunaan media pembelajaran Garden Box berbasis game edukasi. Tata cara pembuatan media pembelajaran Garden Box berbasis game edukasi. Pada tahap yang pertama yaitu tahap pembuatan box. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, sediakan triplek, ukurlah menggunakan meteran dan spidol dengan ukuran 60 cm x 50 cm. Yang ketiga, potong triplek ukuran 60 cm x 50 cm untuk bagian depan dan belakang. Yang keempat, potong triplek ukuran 60 cm x 21 cm untuk bagian samping kanan dan kiri. Yang kelima, potong triplek ukuran 50 cm x 20 cm untuk bagian atas dan bawah. Dan yang keenam yaitu paku semua potongan-potongan triplek hingga menjadi sebuah box atau kotak berbentuk lemari. Yang ketujuh yaitu pasang triplek bagian dalam sebagai pembatas antara bagian depan dan belakang dengan lem fox agar makin kuat. Yang kedelapan, buatlah 3 sekat kecil pada bagian belakang media. Yang kesembilan, kemudian pasang penyangga di bagian depan agar replika tumbuhan bisa berdiri tegak. Dan yang ke-10 yaitu pasang engsel pintu pada bagian depan dan belakang media. Yang ke-11, beri pegangan pintu pada box bagian depan dan belakang. Yang ke-12, setelah selesai membuat box, langkah selanjutnya yaitu pengecatan bagian luar box dengan warna kuning, mulai dari bagian samping kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang. Yang ke-13, kemudian cat bagian dalam box yang paling depan dengan warna biru muda, lalu buat awan-awan dengan cat putih. Yang ke-14, selanjutnya cat bagian belakang dengan warna coklat tua. Yang ke-15 yaitu tempelkan stiker berbentuk bunga pada bagian luar media. Yang ke-16 yaitu siapkan sampul depan yang sudah dibuat stiker. Kemudian tempelkan pada bagian depan menggunakan kartu tebal yang tidak terpakai agar stiker tidak bergelembung. Tahap yang berikutnya yaitu tahapan pembuatan bagian dalam. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya sebagai berikut. Yang kedua, siapkan akar dan batang asli tumbuhan. Cat menggunakan cat kayu berwarna coklat dan keringkan. Yang ketiga, kemudian siapkan daun, batang, buah, bunga, akar, paku, lem bakar, dan kawat kecil. Lubangi bagian batang dengan paku untuk memasukkan bagian ranting daun. Pasangkan akar kering pada bagian bawah batang menggunakan kawat kecil. Tempelkan bagian buah dan bunga pada batang tumbuhan menggunakan lem bakar. Yang keempat, gunting art paper yang berisi materi. Yang kelima, pasangkan rumput sintetis sebagai alas di bagian depan dalam media menggunakan lem bakar. Kemudian, hiaslah dengan bunga kecil dari kertas origami. Yang keenam yaitu pasangkan replika tumbuhan dengan baut pada penyangga dan tempelkan keterangan dari setiap bagian-bagian tumbuhan. Yang ketujuh, potonglah spons kuning sebagai lapisan kertas origami. Yang kedelapan yaitu lipatlah kertas origami menjadi 2 bagian. Kemudian tempelkan materi dan gambar yang sudah dipotong pada kertas origami menggunakan double tip dan lem kertas. Yang kesembilan yaitu tempelkanlah art paper yang berisi judul dan kertas origami yang berisi materi di bagian dalam pintu media menggunakan lem bakar. Yang ke-10 yaitu media pembelajaran Garden Box berbasis game edukasi bagian dalam sudah selesai dibuat. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pembuatan bagian belakang. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahannya yaitu sebagai berikut. Yang kedua, cetak stiker papan game jejak berkebun yang sudah didesain. Tempelkanlah stiker papan game di bagian dalam pintu belakang menggunakan kartu yang sudah tidak dipakai agar stiker tidak bergelembung. Yang ketiga yaitu siapkan pion berbentuk buah yang telah dicetak menggunakan bahan akrilik, kartu tantangan, kartu bonus, 2 dadu, dan manik-manik miniatur bunga. Masukkan pada kotak yang berisi 4 sekat. Yang keempat yaitu masukkan kartu tumbuhan yang berisi soal dan jawaban pada kotak 1 sekat. Selanjutnya, media Garden Box berbasis game edukasi selesai dibuat. Berikut cara penggunaannya. Di sini saya akan mempresentasikan media skripsi saya yaitu Garden Box berbasis game edukasi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi
bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya pada kelas 4. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara permainan dan peraturan apa yang harus dipenuhi. Cara permainan yang pertama, guru menjelaskan materi mengenai bagian tubuh-tubuhan dan fungsinya di bagian depan media garden box. Di sini terdapat sebuah replika dari tumbuhan, ada akar, buah, batang, bunga, dan daun, dan juga berdasarkan fungsinya masing-masing. Di bagian samping terdapat jenis-jenis akar, jenis-jenis batang, dan juga jenis-jenis daun. Setelah penjelasan oleh guru selesai, guru membagi kelompok menjadi 5. Dalam satu kelompok terdapat 5-6 orang. Setelah sudah dibagi, setiap ketua kelompok maju ke depan untuk melaksanakan home pipa agar tahu kelompok mana yang harus berjalan duluan pada game jejak berkebun. Selanjutnya, game jejak berkebun terletak pada bagian belakang media garden box. Sebelum memulai permainan, kita harus tahu dulu ada bagian-bagian apa yang harus digunakan dalam sebuah permainannya. Yang pertama ada sebuah dadu, di mana 2 dadu ini berfungsi untuk menentukan jumlah yang harus dijalankan. Yang kedua ada sebuah pion, yang dimana ini yang dibuat untuk berjalan pada jejak berkebun. Yang ketiga ada manik-manik. Di sini manik-maniknya berbentuk miniatur bunga, berfungsi untuk menentukan hak milik. Ketika kelompok sudah berhasil menjawab pertanyaan pada kartu tumbuhan, maka kartu tersebut menjadi hak milik kelompok dan mendapatkan manik-manik 1 sebagai tanda hak milik. Nah, selanjutnya yaitu terdapat sebuah kartu, ada kartu bonus dan juga kartu tantangan. Di sini berisi bonus dan juga pertanyaan-pertanyaan tantangan. Di sini juga terdapat sebuah kartu pertanyaan dan juga terdapat sebuah kartu jawaban. Nanti setiap anggota kelompok yang sudah berjalan dan berhenti pada jejak B6 misalnya, nanti anggota kelompok mencari jawabannya pada kartu jawaban. Setelah bertemu jawabannya, kartu ini diberikan kepada guru untuk dicek apakah pertanyaan ini benar jawabannya. Kalau sudah benar, langsung diberikan sebuah manik-manik sesuai warna pada setiap kelompok dan menjadi hak miliknya. Nah, di sini terdapat papan permainan jejak berkebun, di mana pada setiap jejaknya memiliki fungsi masing-masing. Di sini ada jejak start. Jejak start ini sebagai titik kumpul. Yang kedua ada jejak tumbuhan. Di sini berisi kartu pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok. Di sini ada kartu jejak tantangan. Nanti kalau mendapatkan jejak tantangan berarti harus mengambil kartu tantangan. Dan selanjutnya ada jejak bonus. Di sini ketika berhenti di bagian jejak bonus harus mengambil kartu jejak bonus. Setelah itu terdapat juga jejak bebas pertanyaan, yang dimana setiap kelompok terserah mau mengambil jejak tubuhan yang mana. Setelah sudah mendapatkan pilihannya, nanti tidak perlu mencari kartu jawaban dan langsung mengambil sebuah manik-manik karena sudah menjadi hak milik. Dan yang berikutnya ada jejak stop. Stop itu nanti berhenti 1 putaran dalam permainan. Yang terakhir ada jejak lempar dadu 1 kali. Nanti kelompok yang mendapatkan jejak lempar dadu 1 kali harus melempar dadu sebanyak 1 kali lagi. Kita coba permainannya. Sini kita harus menata dulu kartu tantangannya, taruh sini, kartu bonusnya taruh sini, terus ada 2 buah dadu. Sini kita pakai pion, pionnya berikan berdua, diletakkan di kartu start, di jejak start. Setelah itu kita mulai mendapatkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di sini mendapatkan kartu tantangan, nanti kita ambil kartu tantangan. Di
Misalkan pionnya ini berhenti pada jejak 4, nanti ketua kelompoknya mengambil kartu 4 dan anggota kelompoknya mencari jawaban pada kartu jawaban. Apabila sudah bertemu jawaban yang benar, nanti dikasihkan kepada guru, dicek terlebih dahulu kira-kira jawabannya betul atau tidak. Kalau benar, langsung mengambil sebuah manik-manik sesuai warna di setiap kelompoknya, nanti ditaruh pada bagian catnya sebagai tanda hak milik. Dan apabila pertanyaannya salah, jawabannya salah, nanti harus mencari lagi dan mengulanginya. Permainan jejak berkebun ini berdurasi sekitar 15 hingga 20 menit. Jika permainannya sudah habis waktunya, nanti guru melihat berapa banyak manik-manik bunga, miniatur bunga yang terdapat pada setiap kelompok. Kelompok yang paling banyak mendapatkan miniatur bunga, dia ditetapkan sebagai pemenangnya dan mendapatkan sebuah reward. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.